sambil nunggu teman yang lain, gimana kalau kita main games dulu Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak dulu. Kita games dulu kali ya. Boleh, setuju. Siap. Oke. Mantap, Monggo. Bu. Ayo Mbak Patrika. Kita tebak lagu aja ya. Boleh. Tebak lagu. Bapak Ibu boleh tulis jawabannya di kolom chat, judul dan penyanyinya ya Bapak Ibu. Pilih dulu lagi. Apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Yang tahu jawabannya boleh ketik kolom chat ya lagunya. Ya. Ya, tebak judul lagu dan penyanyinya. Ya udah bener nih. Pak Bagus langsung ini ya. Pak Bagus sudah benar nih. Mbak Patrika, suara volumenya boleh dinaikkan. Oke, siap. Bentar ya. Kita ganti lagi lagu yang lain ya, Bapak Ibu. Coba. Ini apa kedengeran? Bentar. Tapi nggak tahu judulnya. Pengen karaokean ya Bu rasanya? Kita ganti lagu lain ya. Ini familiar nggak ya lagu? Kaicanya freeze ya? Oh, iya sepertinya Kak Ica freeze Bu. Kita tunggu sebentar ya Bu ya. Oke, Lagi asik-asik nih. Kaica freeze Mbak Nelsa. Iya betul Bu. Maaf ya. Apakah suaraku sudah dengar? Kayak gangguan sinyal. Maaf ya Bapak Ibu. Sudah Bu, Dengar tapi masih kecil, putus-putus digedein kayaknya. dikit Mbak Ica suaranya. Kecil ya? Ya Bapak Ibu. Apakah ini sudah cukup mendengar? Sebentar. Kita coba lagi ya.
Mbak Nelsa. Ada Bu Rizky Amelia, Untitled. Wah, bahkan saya aja nggak tahu lirik ya, Bu. Ada Bu Dwi Rahmi yang penyanyi keren nih. Iya, Kita lanjut lagi, kolaborasi. satu lagu lagi. Boleh Mbak Ica. Lagu terakhir ya. Boleh. Ya, oke. Ada yang tahu? Kita putus ADC. jaringannya. Wah, Wah, bahkan belum intronya baru sekian detik gitu ya, Mbak Ica ya. Keren Bu Desya. keren. Udah ada 145 nih Mbak Nelsa, mau kita mulai langsung? Boleh Mbak Ica, kita mulai. Atau mau Ya, tunggu kita lagi? boleh kita mulai aja kali ya Mbak Ica ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi nih dengan Bapak dan Ibu. Oke deh Mbak Ica, terima kasih ya untuk gamesnya. Kita sambil karaokean ya, meskipun sebentar gitu. Nanti mungkin bisa dilanjutkan setelah acara selesai sambil karaoke di rumah masing-masing gitu ya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Hari Jumat, hari yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya Bapak dan Ibu. Besoknya kita sudah sampai di akhir pekan. Ibu-ibu mungkin bisa mengejar pekerjaan rumah yang sempat tertunda gitu. Bapak-bapak bisa membantu istri di rumah atau mengerjakan hobi gitu ya kalau sudah datang di akhir pekan. Gimana minggu ini Bapak dan Ibu perasaannya? Apakah semangat, lancar-lancar saja atau bagaimana Bapak dan Ibu? Saya baru selesai isoman. Wah, Bu Desya ya yang selesai isoman. Iya, tapi alhamdulillah semua sudah baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga tidak ada gejala susulan gitu ya Bu. Semoga Bu Desya sehat-sehat setelah ini. Semangat lagi Bu Desya. Amin. Ya, terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu mungkin yang saat ini juga kurang sehat gitu ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di sesi kita sore hari ini. Semoga kita semua bisa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan gitu ya Bapak dan Ibu. Oh ya, tadi saya belum berkenalan nih Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Nelsa Dwi Wahyuni yang nanti bersama Mbak Ica juga yang tadi memandu sesi game singkat kita. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibu di sesi onboarding Mode Inspiring Teacher 2021. Sesi hari ini kita akan santai-santai saja Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu bisa sambil istirahat atau bisa sambil makan gitu ya. Yang penting kita masih tetap semangat untuk ngobrol-ngobrol bersama di sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya punya satu pantun dadakan gitu ya Bapak dan Ibu yang baru saya buat barusan. Makan kentang sambil minum es doger. Selamat datang Bapak dan Ibu Mode Inspiring Teacher. Cakep. Cakep. Belum sempat cakep gitu ya Bapak dan Ibu. Keren. Maklum Bu, dadakan. Kalau ada Bapak dan Ibu yang mau membalas pantun saya dulu, boleh nih Bapak Ibu. Silahkan, itu saya kasih waktu. Dadakannya aja luar biasa, apalagi kalau dipersiapkan. Mantap Bu Erni. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau berpantun ria dulu sebelum kita mulai. Kalau tidak, kita langsung mulai saja ya Bapak dan Ibu. Sebelum kita memasuki sesi onboarding atau ngobrol-ngobrol bersama untuk lebih mengenal lagi nih tentang Mode Inspiring Teacher Bapak dan Ibu. Baiknya sebelum kita memulai, kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa demi kelancaran kegiatan kita hari ini dan juga kita bersama-sama berdoa. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bagi rekan-rekan atau keluarga kita yang saat ini sedang kurang sehat, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin,
berdoa dicukupkan. Nah, Bapak dan Ibu nanti selama sesi ini berlangsung, jangan lupa kita, Bu Erni masih putus-putus kah Bu Erni? Selama sesi ini berlangsung, jangan lupa diramaikan kolom chatnya ya Bapak dan Ibu, kita sama-sama saling berkenalan. Dan selain saya dan Mbak Ica di sini juga hadir rekan saya dari tim Wardah, ada Mbak Esti. Mbak Esti bisa open cam, Mbak Esti? Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Esti dari salah satu tim UIT. Salam kenal. Yes. Terima kasih Mbak Esti. Nah, sebetulnya masih ada tim-tim Wardah lain gitu ya Bapak dan Ibu yang akan berkenalan mungkin nanti seiring berjalannya waktu, karena kebetulan hari ini kita juga sedang ada acara di Wisma Atlet, jadi beberapa teman lain dari tim Wardah tidak bisa bergabung dan kita di sore hari ini gitu. Tapi nanti kita pasti akan berkenalan ya Bapak dan Ibu setelah sesi ini. Mungkin langsung saja nih Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya izin dulu memaparkan tentang Wadah Inspiring Teacher ya Bapak dan Ibu, untuk kita nanti bersama-sama menggali lebih dalam sebenarnya Wadah Inspiring Teacher itu apa sih gitu ya, dan bagaimana nanti nih pelatihan yang akan kita proses bersama gitu. Saya kebetulan pakai 2 device, jadi saya izin sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi ini adalah tim dari Wardah lainnya. Selain ada teman-teman dari Wardah, kita juga dibantu oleh teman-teman volunteer yang mayoritas adalah calon ibu-ibu guru di masa depan nih Bapak dan Ibu, yaitu teman-teman mahasiswa dari program keguruan di berbagai wilayah di Indonesia. Yang mungkin kemarin saat dihubungi oleh tim Wardah, itu juga dihubungi oleh teman-teman dari Wardah dan teman-teman relawan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan, mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon untuk tidak dicoret ya layarnya Bapak dan Ibu, karena supaya, ya terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita memulai nih, saya ingin memperkenalkan bahwa di Wardah ini, Bapak dan Ibu, di Wardah Inspiring Teacher, maksud saya, kita punya satu jargon yang jadi penyemangat kita di setiap kali kita pelatihan gitu ya. Jargonnya adalah memberi inspirasi untuk negeri. Nah, sebenarnya kita punya gerakannya juga nih, Bapak dan Ibu. Saya coba contohkan, nanti kita praktikkan bersama ya, Bapak dan Ibu. Jadi ketika saya sebutkan Wadah Inspiring Teacher, nanti Bapak dan Ibu bisa menyebutkan memberi inspirasi untuk negeri dengan gerakan memberi inspirasi untuk negeri. Gitu. Sebenarnya sambil berdiri lebih enak lagi gitu ya, biar kita bisa semangat lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba sambil duduk ya Bapak dan Ibu. Sudah siapkah Bapak Ibu? Nanti saya pandu. Ya. Siap, mantap. Insyaallah siap. Mantap, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dinyalakan ya kameranya. Terus di open juga nih mic-nya. Wadah Inspiring Teacher. Memberi inspirasi untuk negeri. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Nah, oke, mic-nya boleh di-mute kembali ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak untuk semangatnya di awal sesi kita sore hari ini. Nah, sedikit perkenalan dulu Bapak dan Ibu. Sebelum kita tahu nih tentang Wadah Inspiring Teacher, baiknya kita tahu dulu ya siapa sih penyelenggara dari Wadah Inspiring Teacher ini gitu. Yang lain adalah PT Paragon Technology and Innovation, yaitu perusahaan yang menaungi Wardah serta brand-brand lainnya seperti Makeover, Emina, dan juga CAF gitu. Jadi Paragon adalah nama perusahaannya yang didirikan oleh founder kita yaitu Bu Nur Hayati Sebakat pada tahun 1985 gitu.
Dan untuk wadahnya sendiri memang lahir di tahun 1995. Semuanya berawal dari home industry dengan 2 orang karyawan hingga 36 tahun gitu ya Bapak dan Ibu, sampai saat ini bisa memiliki lebih dari 10.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, Paragon juga memiliki R&D Center terbesar di Indonesia dengan luas pabriknya yaitu 20 hektar, dan kita punya cabang di 41 kota dan juga di Malaysia gitu. Jadi itulah perusahaan yang menaungi Wardah, Makeover, Emina dan juga KAF gitu. Nah, Paragon memiliki visi ingin selalu menjadi baik dari hari ke hari gitu ya, di mana kebaikan ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, bukan hanya untuk karyawannya tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Dan visi ini kemudian dirumuskan diwujudkan melalui misi-misinya, di mana dari sekian hal misi ini salah satu yang paling ditonjolkan juga oleh Paragon adalah mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Kemudian ini adalah posisi Wardah, di mana saat ini Wardah juga sempat menjadi bahan studi kasus dari Harvard Business Review. Kita alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, brand lokal ini bisa bersaing dengan brand-brand multinasional, brand-brand dari internasional. Kemudian ini tadi visinya adalah ingin selalu memberikan yang terbaik bagi karyawan dan juga orang-orang di sekitar. Nah, kemudian visi inilah yang diturunkan ke dalam 4 pilar CSR kita, di mana ada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan juga lingkungan. Nah, di dalam pendidikan sendiri nih Bapak dan Ibu, kita tentunya banyak hal yang terkait di dalam pendidikan itu, bukan hanya dari segi fasilitasnya saja, tapi juga yang paling utama sekali tentunya adalah sumber daya yang ada di dalamnya ya, yaitu ada peserta didik, di mana kita memiliki program beasiswa dan juga program pengembangan diri, dan pendidik yaitu Bapak dan Ibu guru yang hadir hari ini gitu ya. Kita punya program Wardah Inspiring Teacher dan juga program pelatihan untuk dosen melalui Inspiring Lecturer by Paragon. Selain itu, tidak hanya cukup untuk peserta didik dan pendidiknya, tapi juga untuk orang tuanya juga, yaitu sebagai madrasah pertama untuk anak-anak, yaitu orang tuanya. Kita juga memiliki program-program untuk parenting. Dan berbicara soal pendidikan, pastinya juga kita harus harus juga selalu menyinggung tentang fasilitas pendidikannya. Kita juga melakukan renovasi sekolah dan juga taman baca, serta berkolaborasi dengan komunitas-komunitas pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, ini ada sebuah video untuk mengenal Wardah Inspiring Teacher lebih dalam. Berbicara di depan ribuan orang, keren. Tahu mana yang harus didahulukan, mana yang bisa maju belakangan. Keren. Tahu kapan saatnya tegas, tahu kapan saatnya lembut dan halus. Keren. Tahu apa itu antre dan disiplin menunggu giliran. Keren. Paham tanggung jawab? Keren. Orang-orang keren seperti kamu tidak terbentuk tanpa ditempa. Ada yang ajarkan kita rasa, mengasah naluri, menjadikan kita lebih manusia. Guru tidak hanya tentang ilmu eksak yang bagi sebagian mungkin melelahkan, tapi lebih kepada bagaimana kita menjadi manusia. Manusia keren yang sadar, tahu diri, bertanggung jawab, dan selaras dengan bumi. Guru, kunci pola pikir, logika, dan orang mulia yang isi bekal tas punggung perjalanan hidup kita. Tunjukkan apresiasi kita untuk guru dengan mendaftarkan gurumu di Wardah Inspiring Teacher. Guru-guru yang terpilih akan mendapatkan pelatihan untuk semakin meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Biar semakin banyak murid-murid keren seperti kamu. Sekarang ya,
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi microsite di bawah ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu gitu. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi video tadi Bapak Ibu yang kita saksikan adalah hasil pemikiran dari musisi yang pastinya kita semua kenal di sini, yaitu Tulus gitu. Jadi menurut Tulus sendiri kita semua bisa sampai di posisi saat ini, terutama Tulus yang saat ini menjadi artis dan musisi yang sangat dikenal gitu ya, itu tidak lain adalah berkat jasa dari seorang guru gitu ya, yang memberikan kita kepercayaan diri dan juga semangat gitu untuk menggapai cita-cita kita semua gitu. Dan guru adalah orang mulia yang mengisi bekal tas punggung perjalanan hidup kita. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa Wardah juga menyelenggarakan program Wardah Inspiring Teacher sebagai bentuk apresiasi kita untuk guru-guru hebat di Indonesia yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2017 Bapak dan Ibu, di mana saat awal memang Wardah Inspiring Teacher ini sistemnya adalah masyarakat umum, siswa ataupun alumni yang merekomendasikan guru-guru hebatnya untuk bisa ikut di pelatihan Wardah Inspiring Teacher. Namun pada tahun 2020 kita semua berhadapan dengan situasi pandemi, di mana saat itu Wardah Inspiring Teacher seharusnya sudah pergi ke 6 pulau gitu ya Bapak dan Ibu, 6 kota yang berbeda. Namun saat kita sudah mempersiapkan penerbangan, tapi tiba-tiba kita harus cancel semuanya karena adanya pandemi yang kita masih rasakan hingga saat ini gitu. Jadi sejak itu kita mencoba mencari cara bagaimana caranya Wardah Inspiring Teacher ini tetap bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu di berbagai wilayah gitu. Hingga akhirnya kita membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan diri secara langsung juga di Wardah Inspiring Teacher gitu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ada yang tahu dengan foto ini? Saya rasa Bapak dan Ibu semua tahu gitu ya, atau pernah menonton film Laskar Pelangi. Yes, betul sekali Bu. Filmnya sudah sangat lama gitu ya Bapak dan Ibu, tapi sampai detik ini kita masih sangat ingat cerita-cerita bagaimana inspiratifnya seorang Bu Muslimah gitu, dan hebatnya anak-anak di Belitung ini hingga akhirnya mereka bisa menjadi anak-anak yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan itu juga lah yang menjadi mimpi kita di Wardah Inspiring Teacher, di mana kita ingin semakin banyak lagi nih guru-guru inspiratif yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat gitu. Karena ada satu quotes di mana you will never forget a good teacher. Sampai kapanpun ya Bapak dan Ibu kita sudah punya anak, kita bahkan sudah menjadi guru, kita juga tidak akan melupakan jasa guru-guru kita yang sangat hebat dulunya gitu. Dan di bawah ini ada satu quotes dari CEO kita, Bapak Salman Subakat, di mana beliau berpendapat bahwa orang hebat bisa menghasilkan beberapa karya bermutu, gitu. Tapi seorang guru yang bermutu dapat menghasilkan ribuan orang-orang hebat. Segitu powerfulnya seorang guru yang bisa melahirkan banyak sekali pemimpin-pemimpin hebat. Gitu. Itulah impian yang Wardah Inspiring Teacher ingin wujudkan, gitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita ingin berkenalan lebih dalam lagi tentang Wardah Inspiring Teacher. Di mana pertama kali Wardah Inspiring Teacher diadakan di 2017, yaitu di wilayah Yogyakarta dengan 30 orang guru yang terpilih untuk mengikuti pelatihan. Gitu. Kita laksanakan di Kota Pendidikan. Nah, kemudian di 2018 kita sempat vakum dan kembali ada di 2019 kita laksanakan di 4 kota dengan 200 orang guru yang berpartisipasi dalam pelatihannya. Kemudian di tahun 2020 kita langsung alhamdulillah bisa mengajak 1.800 guru untuk berproses bersama di Wardah Inspiring Teacher, meskipun secara online gitu ya Bapak dan Ibu, meskipun secara daring, tapi alhamdulillah kita juga
sangat semangat karena tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik yang akan kita lalui bersama di program ini gitu. Dan di tahun 2020 inilah hasil karya, ya beberapa hasil karya tentunya yang dihasilkan oleh Bapak dan Ibu Wadah Inspiring Teacher 2020. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang 2017, 2019, 2020, kini saatnya kita mengukir Wadah Inspiring Teacher 2021 bersama Bapak dan Ibu guru inspiratif yang ada hari ini. Gitu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat kepada Bapak dan Ibu, selamat bergabung di keluarga besar Wadah Inspiring Teacher. Dan di tahun ini, alhamdulillah, Bapak dan Ibu akan belajar bersama, berkolaborasi dengan 2.000 guru peserta Wadah Inspiring Teacher yang tentunya tersebar di 34 provinsi, mulai dari guru PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA gitu ya. Di sini kita semua bisa berkolaborasi, saling berdiskusi, dan juga saling membantu jika nanti ada kesulitan gitu. Nah, ini mungkin di dalam grup Telegram sebelumnya Bapak dan Ibu pemandu juga sudah sempat sharing gitu ya Bapak dan Ibu. Ini adalah timeline atau kegiatan apa saja sih yang akan kita lakukan selama Wadah Inspiring Teacher ini gitu. Nanti mungkin dari Mbak Ica juga akan membedah satu persatu tentang kurikulum-kurikulumnya dan bagaimana sih sistem pelatihannya yang akan kita laksanakan. Nah, mungkin di sini saya akan meng-highlight bahwa agenda terdekat kita Bapak dan Ibu yaitu di besok hari gitu ya, di besok pagi di mana kita akan mengadakan first gathering Wadah Inspiring Teacher 2021 tentunya dengan narasumber-narasumber yang inspiratif yang akan berbagi cerita juga dengan kita bersama. Kegiatannya akan kita lakukan besok pagi secara daring melalui YouTube karena Bapak dan Ibu pastinya ada 2.000 Bapak dan Ibu guru yang akan bergabung bersama-sama kita di besok pagi. Nah, ini kita juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama seseruan bareng dengan Wadah Inspiring Teacher dengan menggunakan Twibbon yang bisa diunduh di link yang ada di layar ini. Kemudian kalau misalnya nih selama pelaksanaan pelatihan atau selama diskusi nanti di grup Bapak dan Ibu menemukan sesuatu yang menarik untuk diunggah di media sosial Bapak dan Ibu, jangan lupa tag Wadah Inspiring Teacher, kemudian sertakan hashtag Wadah Inspiring Teacher, memberi inspirasi untuk negeri, dan kemudian Merdeka Belajar. Nah, ini sebelum saya akhiri presentasi saya ini dan sebelum kita berdiskusi juga, ini ada sebuah video yang mungkin video ini ada beberapa Bapak dan Ibu yang sudah pernah menonton gitu, tapi tidak ada salahnya kita sama-sama menyaksikan kembali ya Bapak dan Ibu. Saya minta kepada bupati-bupati di Papua, kasih kami anak yang paling bodoh, yang dianggap paling bodoh. Bupatinya nanya, mau ngapain ini anak-anak yang paling bodoh? Saya bilang, kita akan jadikan mereka juara dunia. Wah, kaget dong. Mana mungkin anak-anak paling bodoh bisa juara? Kita bawa anak-anak ini. Lalu didatangkanlah anak-anak ini. Nah, ini anak 4 tahun gak naik kelas. Usia 12 tahun masih kelas 2 SD. Nah, sebab bupatinya pengen tahu gitu loh. Dikasih 10 anak dari Timika. Nah, yang sudah dianggap tidak punya harapan. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Ada harapan untuk mereka. Kalau sudah lihat, perhatikan mata anak-anak ini. Mata yang penuh harapan. Sebelumnya mata yang tidak berpengharapan. Nah, setelah dilatih, ternyata mereka menjadi anak yang luar biasa. Dan ini anak yang tadi 4 tahun gak naik kelas. Tahun 2011 ikut lomba robot tingkat nasional, dapat medali perak. Dan tahun 2012 kemarin, tahun lalu, dia dapat medali emas tingkat nasional. Dan dia lompat tadi dari kelas 2 SD, kelas 3 SD, lompat sekarang sudah SMP. Nah, mereka yang sebelumnya ngitung gak bisa, mereka yang sebelumnya tidak ada pengharapan,
Kenapa dia bisa begitu? Apa yang membuat mereka itu menjadi luar biasa? Ada rahasianya. Rahasianya di sini, Bapak Ibu. Guru yang baik dan metode yang baik. Dua hal ini yang mengubah orang. Nah, apa itu guru yang baik? Guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak didiknya. Bagaimana metode yang baik? Metode yang baik adalah metode yang mampu membuat persoalan yang sulit menjadi mudah. Dan mampu membuat pelajaran itu menjadi gampang, asik, dan menyenangkan. Ya, jadi video itu mungkin hanya cuplikan ya Bapak dan Ibu, potongan dari sebenarnya ada video lengkapnya, kurang lebih berdurasi hampir 20 menit. Mungkin nanti setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu bisa nonton, menyaksikan video versi lengkapnya gitu. Tapi gimana nih Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu pernah melihat video itu sebelumnya? Belum. Belum ya, Bu? Belum. Gimana Bu rasanya setelah nonton video? Pernah. Oh, sudah pernah. Luar biasa. Wah, sudah ya Bu. Alhamdulillah. Semoga yang sudah pernah menonton makin semangat lagi gitu ya Bu, makin terpacu lagi semangatnya, dan yang belum menonton jadi terinspirasi untuk bisa seperti Pak Yohanes tersebut gitu ya, di mana seperti apa sih guru inspiratif ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes Surya tadi di dalam video gitu ya, di mana guru-guru yang bisa menginspirasi dan bisa menciptakan sebuah metode belajar yang menarik sehingga anak-anak itu bukan malas-malasan belajar tapi lebih semangat lagi nih saat bertemu dengan Bapak dan Ibu, mereka semakin semangat untuk belajar gitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin dari Mbak Fatrika bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih nanti pelatihan yang akan kita jalankan bersama. Silakan Mbak Ica. Terima kasih Mbak Nelsa. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih juga sudah meluangkan waktu sore harinya untuk kita ngobrol-ngobrol. Saya Fatrika, boleh panggil Ica, karena mungkin sulit buat Bapak Ibu baca Fatrika terlalu panjang, boleh panggil Mbak Ica. Saya dari Yayasan Guru Belajar yang tahun ini juga kembali bekerja sama dengan Wardah Inspiring Teacher untuk mewujudkan melancarkan kegiatan program kita. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang kurikulum belajar kita atau timeline kita selama mengikuti program Wardah Inspiring di sini nih. Baik, videonya macet. Halo, Mbak Ica. Maaf Mbak, jaringannya putus-putus. Betul Pak. Kita coba tunggu gitu ya Pak. Halo, Mbak Ica. Apa jalan mana lagi? Apa pula jalan situ? Bapak Ibu. Aneh, mana ada jalan di situ? Halo. Apakah sudah kembali terdengar? Ya. Sudah. Maaf ya Bapak Ibu, jaringannya agak gangguan. Oke, aku lanjutkan kembali ya. Jadi tahun ini kalau Bapak Ibu lihat dari timeline yang sudah dibagikan, kita ada rangkaian acara ini yang baru kita share sampai bulan September. Tapi nanti program ini akan berlangsung sampai bulan November. Rangkaiannya ada 3 tahap. Bapak Ibu, saat ini kita semua ada di tahap 1, kita sedang mengikuti onboarding sepekan ini. Terus ada Bapak Ibu juga sudah mulai mengakses akun sekolah.mu dan juga mulai menyelesaikan program guru belajar. Kemudian besok akan memulai program
akan mengikuti webinar first gathering gitu. Kemudian di tahap 2 Bapak Ibu semua akan ikut program strategi pembelajaran campuran, kemudian program merancang media pembelajaran, dan juga disusul program membuat media pembelajaran. Ketiga program ini akan dilakukan melalui akun sekolah.mu. Jadi nanti pemandu dan pelatih akan membantu mengarahkan Bapak Ibu untuk mengakses ketiga program ini. Nanti programnya akan diinfokan. Kemudian setelah ketiga program ini selesai, Bapak Ibu juga akan melanjutkan ke tahap 3, yaitu program penulisan praktik baik. Gitu. Setelah ketiga tahapan ini Bapak Ibu lalui, Bapak Ibu juga kesempatan untuk menjadi bicara di Temu Pendidik Nusantara. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih bingung apa itu Temu Pendidik Nusantara, atau ada juga yang sudah tahu. Nanti boleh tanya-tanya dengan pemandu dan pelatih di grupnya. Nah, Bapak Ibu juga mungkin masih agak bingung nih, apa sih program WIT ini, seperti apa sih cara belajarnya, gimana mengikutinya. Kita akan dengar cerita sedikit dari Bu Sri Bu Sri Narwanti. Halo Bu, apakah sudah? Ya, halo Kak. Ya. Halo Bu. Halo Kak Ica. Boleh Bu cerita sedikit? Oke, makasih. Mohon maaf bentar nanti kalau ada iklan-iklan, soalnya biasa kalau sore itu ada plus-plus yang lain. Jadi ada yang mau ikut nimbrung, ada yang penasaran gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Kak Ica, jumpa lagi. Makasih Kak Elsa, jumpa lagi juga. Kenalin, saya Sri Narwanti. Kebetulan untuk tahun ini saya pemandu di kelompok 25. Salam kenal Bapak Ibu, biasanya hanya chat, ini wajah saya. Begitu. Saya kebetulan tahun kemarin peserta Wardah Inspiring Teacher juga. Alhamdulillah punya kesempatan luar biasa bisa belajar bareng dengan 1.800 guru se-Indonesia yang saya nggak pernah bisa bayangin. Ternyata ketika saya awal-awal masuk gitu ya, saya nggak pernah bayangin Wardah ini akan sepanjang ini dampaknya bagi saya gitu ya. Jadi awalnya saya benar-benar blank gitu ya, karena saya juga nggak tahu awalnya itu bisa daftar itu karena siapa. Karena kan dulu ada sistem rekomendasi gitu ya Kak Ica, sama ada daftar sendiri gitu. Nah tiba-tiba ada email masuk, kemudian saya diminta join, dan apa sih ini? Kemudian saya cari-cari, menarik ini. Ternyata setelah masuk, kemudian saat itu ada materi dari Kak
Ya, atau boleh juga Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Udah ada Bu Nela nih yang akan bertanya. Bu Nela, silakan Bu Nela. Selamat sore Bu Nela. Waalaikumsalam Bu Nela. Suaranya kurang terdengar Bu. Ya, halo. Nah, sudah. Itu bertanya, saat ini kan saya sedang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan. Nah, apa setiap Zoom meeting yang dilaksanakan di program ini harus diikuti jika ada nanti jadwal yang bertabrakan? Izin bertanya seperti itu, Kak. Siap, terima kasih Bu Nela. Mau dari Mbak Fatrika dulu yang jawab? Boleh. Jadi Bu Nela khawatir kalau misalkan programnya berbentrokan dengan kegiatan yang lain gitu ya Bu. Aku mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa programnya dilakukan secara daring, program Guru Merdeka Belajar, program strategi pembelajaran campuran, merancang dan membuat media pembelajaran dan juga penyelesaian praktik baik ini dilakukan secara online dan secara mandiri. Bapak Ibu boleh menyelesaikan programnya, kita kasih jarak waktu kok, nggak mungkin kita kasih program hari ini besok harus selesai, enggak. Bapak Ibu biasanya kita beri waktu durasi sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan programnya. Kemudian setelah menyelesaikan programnya, Bapak Ibu akan ada sesi webinar bersama pelatih yang ada di grupnya. Sesi webinar ini tujuannya untuk Bapak Ibu mengkonfirmasi pemahaman yang sudah Bapak Ibu miliki, atau mungkin Bapak Ibu juga ingin bertanya terkait materi yang sudah didapatkan. Seperti itu. Webinarnya dilakukan di hari Sabtu, jamnya bisa nanti kita sepakati bersama, dilakukan hari Sabtu karena untuk menghindari kegiatan utama Bapak Ibu mengajar di hari Senin sampai Jumat, seperti itu. Selain itu, Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk bertanya terkait materi program yang telah Bapak Ibu ikuti bersama dengan pelatih dan pemandu yang ada di grup gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan pemandu dan pelatihnya terkait materi ataupun kendala yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Apakah cukup terjawab, Bu? Jadi, iya, halo. Iya, Bu Nela. Iya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nela. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya Mbak, sampai nanti di November akan bentrok karena memang sangat bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu di sekolah maupun di rumah gitu. Nah, mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi. Wah, banyak nih ternyata. Mbak Ica mau pilih dari mana dulu nih? Mungkin dari Pak Rusdi dulu kali ya. Pak Rusdi, silakan Pak Rusdi. Silakan di-unmute dulu, Pak. Suaranya tidak muncul, Pak Rusdi. Oh, sebentar. Oh, ini sudah, Pak. Yang sekarang sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya jadi excited sekali dengan pengalaman Bu Sri tadi ya. Pengen jadi pengen jadi bagian untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Langsung aja. Tadi mungkin menyambung pertanyaan dari yang sebelumnya. Apakah di program ini nanti ada kayak penilaian gitu ya? Kan kita ada kayak project mungkin ya, semacam project. Apakah ada penilaian buat peserta? Terus nanti kalau dinilai kan berarti ada kayak ranking atau grade apa gitu lah kira-kira dari peserta itu, apakah ada seperti itu? Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rusdi untuk pertanyaannya. Oke, mau dari Mbak Ica dulu atau saya yang jawab, Mbak? Mbak Ica, Mas. Aku bantu jawab ya Mbak Nelsa terkait ini. Boleh kalau Mbak Nelsa mau bantu dulu? Siap. Jadi tentunya kalau di Wardah Inspiring Teacher, Bapak dan Ibu, di sini kita belajar bersama gitu ya Mbak Ica. Jadi tidak ada sistem ranking, di mana di sini kita sama-sama bagaimana Bapak dan Ibu bisa
justru berkompetisi dengan diri sendiri gitu ya. Apakah Bapak dan Ibu bisa berkomitmen untuk menyelesaikan programnya dengan baik hingga akhir. Nah, itulah yang menjadi apa yang nanti kita akan lihat bersama gitu. Apabila Bapak dan Ibu bisa terus mengalahkan bisa berkompetisi dengan diri sendiri dengan baik hingga akhir gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa seperti Bu Sri tadi gitu ya, menjadi bagian dari alumni Wadah Inspiring Teacher. Jadi kalau boleh saya bilang di Wadah Inspiring Teacher kita tidak ada yang namanya ranking gitu ya Pak, gitu. Semuanya adalah guru-guru inspiratif yang bisa, yang tentunya adalah guru-guru yang berkompeten gitu dan itulah yang ada di Wadah Inspiring Teacher. Nah, mungkin dari Mbak Ica bisa menambahkan juga Mbak. Seperti yang tadi Mbak Nelsa bilang bahwa kita nggak ada kompetisi sama sekali, Bapak Ibu. Mungkin kalau kesulitan untuk membuat medianya akan ada pelatih dan juga nanti akan ada konsultan media belajarnya yang juga akan membantu Bapak Ibu ketika nanti membuat media pembelajarannya. Mungkin tadi aku juga sedikit terlewat untuk memberi informasi media pembelajaran apa sih yang bisa Bapak Ibu buat nanti. Ada 5 kategori dan 1 kategorinya dibagi 2 kembali. Ada papan permainan, panduan, alat peraga, aplikasi, dan juga digital. Nah, sedangkan yang di media digital ini kembali dibagi 2, video dan lagu. Jadi, ketika nanti Bapak Ibu akan membuat media pembelajarannya bisa disesuaikan nih Bapak Ibu dengan kebutuhan murid di kelas. Kemudian baru disesuaikan kembali dengan media yang akan dibuat seperti itu Bapak Ibu. Apakah cukup terjawab Pak Rusdi tadi? Terima kasih Mbak sudah. Ya baik, terima kasih Pak Rusdi. Nah selanjutnya nih dari Mbak Ica mungkin ya, silakan Mbak Ica dipilih. Bu Dea Amanda, boleh Bu, silakan di-unmute. Terima kasih kesempatannya Ibu Kak Ica. Saya ingin bertanya soal tadi yang yang finish itu ya, yang tugas yang finish tentang menulis praktik ya, praktikan semacam praktik baik yang sudah kita lakukan selama program ini. Itu tuh berbentuk artikel atau memang cerita dari kita sendiri gitu. Kemudian saya ini tadi nulis tertarik sekali dengan yang Ibu Sri sampaikan terkait belajar itu bermuara dari diri kita sendiri gitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan itu, Bu? Kadang-kadang kan menumbuhkan motivasi dari diri kita sendiri gitu. Ibu memulainya itu bagaimana? Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dea. Kayak kita langsung panggil Bu Sri lagi apa ya Mbak Ica? Bu Sri masih ada di sini Bu Sri? Masih Kak, masih. Aku bantu jawab pertanyaan pertama dulu kali ya Mbak Nelsa. Oh iya silakan. Pertanyaannya terkait penulisan praktik baik. Jadi Bu Dea, di penulisan praktik baik ini Bapak Ibu akan belajar metode penulisan praktik baik. Gimana sih mungkin Bapak Ibu yang merasa, aduh kalau nulis tuh gimana ya, susah banget nih kayaknya untuk bikin jadi satu paragraf ataupun jadi satu artikel yang menarik gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajarkan satu metode yang mempermudah Bapak Ibu untuk menulis praktik baiknya. Nah, praktik baik itu apa sih yang ditulis? Praktik baiknya adalah praktik baik ketika Bapak Ibu melakukan uji coba media pembelajarannya yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi selama program ini Bapak Ibu akan diminta mempraktikkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, kemudian Bapak Ibu akan tuliskan dalam bentuk artikel gitu. Jadi artikelnya bukan artikel karya ilmiah yang harus seperti kita zaman dulu kuliah bikin skripsi gitu, enggak. Jadi hanya tulisan yang berisi cerita Bapak Ibu ketika
melakukan membuat media pembelajaran itu dari nol sampai bisa dinikmati murid-muridnya di kelas dan ada perubahan yang terjadi di kelasnya seperti itu, Bu Dea. Apakah cukup terjawab, Bu Dea, untuk pertanyaan pertamanya? Sudah cukup, terima kasih Kak Ica. Ya, terima kasih Bu Dea. Mungkin kita panggil terkait menumbuhkan motivasi diri. Iya Mbak Ica, mungkin videonya boleh dinonaktifkan dulu Mbak, soalnya suaranya masih terputus-putus di sini. Wah Bu Tuti, hati-hati di jalan Bu Tuti. Bu Tuti sedang. Bu Sri, boleh Bu kita menjawab keingintahuan Bu Dea tadi Bu, bagaimana caranya menumbuhkan keinginan dari diri sendiri. Bu Sri, silahkan. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya agak berat juga ya, karena mungkin setiap dari kita ini kan memang berbeda gitu ya. Cuman kalau saya pribadi itu entah kapan gitu ya dari mulainya gitu, saya tuh selalu merasa bahwa saya ini guru yang masih butuh banget belajar gitu ya. Jadi saya selalu mempersepsikan diri saya ini saya belum bisa ini, saya belum istilahnya kemampuan atau kompetensi saya itu masih harus terus ditingkatkan gitu ya. Jadi biar nanti saya lebih berdaya, lebih bermanfaat untuk murid-murid saya. Nah, saya selalu ini memukul bahwa saya harus belajar. Saya harus belajar. Ini hal-hal yang kadang mungkin saya sendiri pun seperti kata Kak Nelsa tadi berkompetisi dengan diri sendiri. Saya paham mungkin Bapak Ibu guru ini tugasnya bukan hanya ngajar di kelas saja, tetapi ada tugas tambahan yang lain plus terus, entah wali kelas, entah wakil kepala gitu ya, entah kepala perpustakaan, entah yang lain gitu ya. Tapi dari sekian banyak beban dan tugas kita ini adalah tipe-tipe istilahnya orang yang bisa fleksibel kalau menurut saya. Jadi kita mesti selalu punya kontrol bagaimana memanajemen waktu, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh tadi seperti di video, mana harus yang lebih mundur dulu gitu ya. Sama ketika saat ini pandemi gitu ya, saat itu jujur saat saya pakai sekolahmu gitu ya, saya sempat ada kendala gitu ya. Jadi saat itu saya coba install akunnya itu di handphone. Ada beberapa kendala, salah satunya misal ya, kalau kemarin saat mau join program kan free, jadi mudah. Tapi nanti kalau ada pakai voucher dan yang lainnya, nah sempat ada kendala di saya, misalkan gagal dan yang lainnya. Tapi saya merasa, oh berarti di sini ada hal lain nih yang sebenarnya saya harus lebih cermat, saya harus lebih sabar gitu ya. Jadi kadang kalau untuk motivasi saya sama dengan mungkin dengan yang lainnya, saya nggak yang selalu full energi gitu ya. Ada kalanya saya juga lihat kondisi tubuh saya dengan banyaknya tugas, banyaknya istilahnya hal-hal yang harus diselesaikan. Tetapi kuncinya yang pertama terkait motivasi itu saya merasa butuh untuk terus meningkatkan kompetensi, itu satu. Kemudian saya selalu berusaha ketika saya merasa itu butuh, mana nih yang harus dipelajari dulu. Jadi tidak semuanya maunya sekarang gitu ya. Nah, itu menurut saya pribadi tidak bisa. Jadi saya juga harus memilih mana pilihan yang prioritas, mana yang tidak. Dan karena saat itu hal-hal baru tentang Wardah, salah satunya adalah membuka pemikiran saya tentang bagaimana memanusiakan hubungan dengan murid, bagaimana saya juga membuat konsep merdeka belajar dalam pembelajaran jarak jauh saya gitu ya. Jadi saya merasa oh ini yang saya butuhkan gitu ya. Jadi saya memang sangat-sangat full energi di situ. Jadi kalau deadline-nya kapan? Oke, saya cek. Kemudian grupnya update gitu ya. Jadi saya sering lihat perkembangan baru infonya apa seperti itu. Sama nanti
kalaupun saya merasa kesulitan, kawan-kawan di grup itu suportif banget. Jadi nggak harus selalu nunggu dari panitia atau dari tim. Jadi dari kita ini saling support, mana yang kesulitan, oh aku gini loh kemarin, oh iya gitu. Jadi mungkin itu belajar bersama ya Bu jadinya. Iya begitu. Jadi Bu Sri, ini banyak ibu-ibu yang juga kepo nih Bu. Boleh diceritakan secara singkat gitu ya penulisan praktik baik yang buat di tahun lalu seperti apa? Terima kasih. Tahun lalu kebetulan kan saat itu ada berbagai macam jenis media gitu ya. Karena saya tahu bahwa kebutuhan anak saya itu apa dulu, kemudian apa yang mampu saya bikin dan semoga itu bermanfaat untuk anak saya saat itu masih PJJ gitu ya. Saat itu saya milih medianya panduan. Nanti ada berbagai macam jenis media. Ada media panduan, ada yang berbasis video, ada yang berbasis game board dan lainnya. Jadi macam-macam tergantung nanti kreativitas dan tentu saja mana yang paling dibutuhkan oleh murid-murid kita gitu ya. Karena kebetulan saya guru madrasah MAN itu setingkat SMA. Nah, kemudian murid-murid saya itu banyak menggunakan Instagram gitu ya. Nah, kemarin saya praktik baiknya itu memakai media panduan bagaimana mendistraksi sosial media itu sebagai media untuk belajar. Jadi istilahnya kemarin distraksi sosial media sebagai sarana belajar dengan istilahnya kalau media saya namanya Instacoinment gitu. Instagram, ekonomi, edukasi dan entertainment. Jadi akronim gitu. Nah, kemudian ya sudah dari mulai kebutuhan murid apa, masalahnya apa, kemudian apa yang coba saya selesaikan dengan masalah itu, mencoba cari solusi, kemudian saya terapkan, kemudian anak-anak ternyata bisa juga memanfaatkan Instagram itu biar lebih edukatif untuk istilahnya biar sosial medianya nggak hanya untuk show up hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat gitu ya, tetapi bisa juga untuk sharing hal-hal lain seperti itu. Jadi mungkin itu, kemudian jangan khawatir nanti penulisan praktik baiknya itu ada panduan ya Kak Nelsa. Jadi saya sangat terbantu dengan formasi atap gitu, jadi apa dulu harus bagaimana gitu. Beneran logika dan alurnya itu lebih mudah dan maaf bukan mau memperbandingkan gitu ya. Kadang kita kalau mau bikin artikel di jurnal ilmiah gitu ya, itu kan dikunci ya. Istilahnya pakai gaya selingkung gitu ya. Nanti kalau praktik baik kita itu ya gayanya kita, kebutuhan murid kita, bagaimana solusi yang coba kita terapkan gitu. Mungkin itu Kak Nelsa. Keren. Terima kasih Bu Sri. Jadi dapat gambaran nih, dapat contekan nih dari Bu Sri. Sebenarnya media ini ya Bu, penulisan praktik baik itu masih beberapa waktu lagi gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu luar biasa banget semangatnya gitu ya. Sudah dipelajari nih dari sekarang. Semoga nanti bisa ini ya Bapak dan Ibu bisa saling berdiskusi juga gitu dengan pemandu-pemandu yang sudah lebih dulu mengerjakan penulisan praktik baik di tahun lalu. Nah, mungkin Mbak Ica. Ya, Mbak Nelsa. Kita tampung satu pertanyaan lagi. Gimana Mbak Ica? Apa ya, gimana Mbak? Satu pertanyaan lagi dari Bu Kori. Mungkin boleh. Halo. Halo Bu Kori, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali rasanya bisa bergabung dengan teman-teman di sini semua dari Wardah Inspiring Teacher. Saya yang ingin saya tanyakan, saya dari SMK Negeri 2 Binjai, salam kenal. Yang ingin saya tanyakan, singkat saja nih Mbak Nelsa. Pada program Wardah Inspiring Teacher tahun ini, kan kalau tahun lalu kan ada acaranya secara offline ya. Tahun ini apakah ada acara offline-nya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adakah seperti pemenang begitu ya istilahnya ya? Di akhir nanti ujungnya itu bagaimana? Saya masih bingung ini untuk masalah itu. Jadi terima kasih untuk kesempatannya ya Mbak Nelsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kori. Saya coba jawab ya Bu untuk pertanyaan pertama gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, aduh tiba-tiba saya ngeblank. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada kegiatan offline gitu ya Bu? Di tahun 2019 memang kita laksanakan secara offline karena situasinya masih aman gitu ya Bu. Namun memang sejak tahun lalu dan di tahun ini sepertinya karena kondisi kita semuanya, bukan hanya di sini saja tapi di seluruh dunia gitu ya Bu, sedang mengalami pandemi. Jadi kita putuskan untuk saat ini hingga kondisi aman kita akan melaksanakannya full secara daring Bu Kori gitu. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan semoga setelah mungkin Bapak dan Ibu sudah menjadi alumni gitu ya, nanti kita bisa saling berdiskusi, misalnya kita ke Medan bisa bertemu dengan Bu Kori gitu ya, mengundang Bapak dan Ibu lainnya yang saya rasa dari Binjai juga banyak Bu Kori yang bergabung gitu kan, mungkin bisa Bapak dan Ibunya bisa saat situasi sudah aman Bapak Ibu bisa saling berdiskusi di Binjai gitu atau dengan Bapak Ibu lainnya di Sumatera Utara gitu. Jadi kalau dari tim Wardah gitu Bu, yang bisa kita pastikan untuk saat ini belum ada dulu gitu Bu. Semoga setelah situasi aman kita bisa mengadakan agenda-agenda yang bisa mengundang Bapak dan Ibu untuk bertemu secara langsung gitu. Amin. Amin, Pak Roza semangat sekali ya Pak, pengen sekali kita bertemu gitu tatap muka gitu ya, kegiatan offline. Iya Bu Dea. Yang kedua adalah apakah di Wardah Inspiring Teacher ada pemenangnya atau tidak gitu. Jadi di Wardah Inspiring Teacher kita sebutnya bukan pemenang sih Bapak dan Ibu, namun seluruh Bapak dan Ibu yang sudah berhasil nih berkompetisi dengan dirinya sendiri hingga bisa menuntaskan seluruh program dengan baik hingga tersematkanlah nama alumni Wardah Inspiring Teacher. Seluruh Bapak Ibu alumni adalah pemenangnya gitu Bu. Jadi seluruh Bapak dan Ibu alumni Wardah Inspiring Teacher memiliki kesempatan untuk bisa untuk bisa ini ya Bu, bisa sharing ke berbagai kesempatan gitu Bu Kori. Jadi tidak ada yang namanya pemenang juara 1 alumni Wardah Inspiring Teacher, juara 2 itu nggak ada sih Bu Kori gitu. Jadi seluruh alumni adalah pemenang dari pemenang karena telah berhasil mengalahkan ini ya Bu, ego diri sendiri gitu ya, telah berhasil berkompetisi dengan diri sendiri gitu Bu Kori. Gitu. Dari Mbak Ica mungkin mau nambahin? Enggak, aku nambahin sedikit aja. Mungkin tadi Bu Kori bingung akhirnya seperti apa nih programnya gitu. Tadi seperti aku sempat jelaskan sedikit, setelah penulisan ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk menjadi pembicara di TPN 2021 nanti. Nanti juga akan tulisan-tulisan Bapak Ibu akan kita muat di sebuah buku. Kalau tahun lalu kita ada bukunya sendiri ya, Mbak Nelsa. Nanti mungkin bisa kita share ke Bapak Ibu buat lihat-lihat gimana sih tulisan praktik baik para alumni di 2020. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin kalau karena udah punya kompetensi untuk membuat media pembelajaran, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain, misalkan bikin sesi seminar atau mungkin bergabung di KGB. Bergabung di KGB bisa jadi wadah Bapak Ibu untuk saling berbagi satu sama lain, seperti itu. Jadi selain itu juga mungkin kalau kita bekerja sama kembali di tahun yang berikutnya, Bapak Ibu juga bisa punya kesempatan nih seperti Bu Sri tadi jadi pemandu di WIT 2021 gitu Bapak Ibu. Izin Ibu, boleh saya izin bertanya Bu? Ibu Nelsa? Saya mute ternyata. Iya Bu Maruba, silakan Bu. Iya, Ibu ya, terima kasih Bu Nelsa. Ini mau izin, maaf ya tidak ada, saya tampilkan dulu kamera Bu ya. Begini Bu, selama kegiatan kami yang Bapak Ibu guru ini peserta WIT 2021, ada enggak misalnya dari Wardah sendiri, dari penyelenggara WIT itu ada memberikan misalnya data internet ya kepada kami peserta WIT 2021, begitu Bu. Karena kegiatan kita ini kan terselenggara kurang lebih dari 3 atau 4 bulan begitu kan Bu? Ya. Terima kasih Bu Nelsa.
Terima kasih Bu. Sebelum saya jawab pertanyaan Bu Maruba, saya tadi sudah sharing link untuk mengakses buku e-book ya Bu, e-book dari penulisan praktik baik di tahun lalu. Silakan Bapak dan Ibu bisa membaca bukunya. Nah, untuk pertanyaan Bu Maruba, apakah nanti akan ada tunjangan komunikasi gitu ya Bu istilahnya? Insya Bu, Allah ya. akan ada, mohon ditunggu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir gitu ya, saat mengikuti pelatihan ini insya Allah tidak banyak menyita ini ya kuota untuk webinar, karena webinarnya memang kita laksanakan hanya beberapa kali saja di bulan-bulan yang datang gitu. Namun insya Allah dari Wardah juga akan memberikan surprise tunjangan kepada Bapak dan Ibu yang nanti mungkin akan kita sampaikan di lain kesempatan gitu ya Bu Maruba. Yang penting Bapak dan Ibu semua semangat untuk mengikuti pelatihan. Kita pun juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu bisa menuntaskan program ini. Seperti itu mungkin Bu Maruba. Iya, terima kasih Bu Nelsa. Satu lagi Bu. Maaf. Gimana Bu? Ibu, satu lagi Bu Nelsa. Terakhir Bu, udah nanya Bu, yang lain Bu. Siapa dulu Bu Nelsa, saya atau Bapak? Mungkin Bu Maruba bisa di-chat dulu atau nanti ditanyakan ya Bu setelah acara, boleh dari Pak Saifuddin secara singkat Pak. Oke. Ini kan saya maunya ini sambil saya ikut di Wardah, saya juga langsung menyebarkan ke teman-teman di sekolah gitu. Jadi langsung ya tidak hanya berhenti di saya, langsung ongoing lah istilahnya. Dari materi yang saya dapat langsung saya berikan siswa. Itu ada hak cipta dan sebagainya enggak? Nah, terima kasih. Mantap sekali semangatnya Pak Saifuddin. Nah, untuk itu karena nanti materi mungkin lebih banyak dari YGB, dari Mbak Fatika, boleh memaparkan ya Mbak nanti teknisnya jika ingin sharing seperti apa. Oke, Pak Saifuddin ya tadi yang tanya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu ingin mungkin bentuk ekspresi refleksi Bapak Ibu ya setelah menyelesaikan program bentar, internetnya gangguan. Mungkin ada poster yang mungkin menurut Bapak Ibu menarik nih untuk dibagikan ke rekan-rekannya, silakan. Tapi tambahan dari saya hanya silakan diberi catatan kredit saja Pak. Misalkan Bapak ingin posting di Facebook atau di Instagram, silakan tag Kampus Guru Cikal atau Yayasan Guru Belajar, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin yang punya sosial media, silakan follow Kampus Guru Cikal dan Media Merdeka Belajar, juga Yayasan Guru Belajar. Di situ Bapak Ibu bisa saling berbagi dengan guru-guru yang lain, seperti itu. Udah dari aku. Terima kasih Pak Saifuddin. Tanya Kak. Dari Ibu siapa Bu? Saya belum muncul nih di layar. Saya mau nanya. Oh, dari Pak Roza. Ibu. Oh, silakan Pak Roza. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Sebelum nanti menunaikan ibadah maghrib di beberapa wilayah. Silakan Pak Roza. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat kesempatannya. Buat Kak Nelsa maupun Kak Ica. Pertanyaannya sih ini ya lebih kepada mungkin pribadi saya ya. Saya itu alhamdulillah sudah lama mengajar gitu. Tapi semakin lama saya belajar, kok saya jadi ngerasa saya masih nggak ada apa-apanya gitu. Sedangkan di Inspirasi Teacher ini kan, Wardah Inspirasi Teacher ini kan, kita harus bisa mengalahkan diri sendiri gitu ya. Gimana sih cara bisa tipsnya gitu, tipsnya bisa mengalahkan diri sendiri itu bagaimana sih Kak? Itu aja sih, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Roza. Gimana nih Mbak Fatika? Mungkin seperti ada pepatah yang semakin padi merunduk, itu kayak mungkin ada Bapak Ibu yang ingat, aku agak lupa. Jadi semakin ilmu kita semakin berisi, semakin juga kita merunduk gitu ya, merasa kita nggak ada. Rasanya kalau dibandingkan dengan yang lain tuh belum ada apa-apanya. Mungkin itu salah satu indikator
bahwa Bapak Ibu mulai makin punya pemahaman yang banyak, pemahaman baru gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ditanya memotivasi diri, mungkin salah satunya seperti kegiatan kita kayak gini kan, memotivasi Bapak Ibu ya untuk bisa ketemu dan berbagi dengan guru-guru yang lain. Kalau Bapak Ibu mau merasa belajar sendiri tuh kayaknya lebih bosen ya Bapak Ibu gitu dibanding dengan teman-temannya, boleh ajak teman-teman di grupnya untuk mungkin bisa bikin sesi bareng ketika menyelesaikan program sekolah.mu-nya gitu. Atau mungkin Bapak Ibu mau gabung di komunitas guru belajar, silakan, karena itu juga salah satu wadah untuk Bapak Ibu bisa belajar bersama guru-guru yang lain. Di Yayasan Guru Belajar sendiri sebenarnya punya banyak macam program rutin seperti obrolan guru Merdeka Belajar dan obrolan pemimpin Merdeka Belajar. Mungkin Bapak Ibu kalau tertarik bisa cek di YouTube-nya gitu Bapak Ibu. Nanti akan aku coba share ya Bapak Ibu lewat grup. Gitu. Siap, Mbak Ica. Thank you Mbak Ica. Jadi justru kalau kita merasa nggak ada apa-apanya, itu tandanya kita sudah belajar gitu ya Mbak. Semoga Pak Roza nanti kita belajar bersama, kita Bapak dan Ibu belajar bersama gitu ya di Wadah Inspiring Teacher. Siap Kak, terima kasih. Siap. Nah Bapak Ibu, karena waktunya sudah pukul 17.16 gitu ya di saya, mungkin kita cukupkan dulu sesi tanya jawabnya gitu. Saya ingin reminder lagi kepada Bapak Ibu bahwa besok pagi kita akan ada sesi first gathering gitu ya dengan narasumber yang tentunya sangat inspiratif sekali gitu, jadi jangan kelupaan. Nah, sebelum kita akhiri nih sesi ini, Bapak Ibu, kalau saya ajak berfoto bersama, apakah berkenan? Siap selalu Bu, siap selalu. Oke, siap Bapak Ibu, boleh ya Bapak Ibu kita siap. open kameranya sebentar gitu ya. Wah, berikan senyum terbaik nih, senyum akhir pekan ya Bapak Ibu. Tangannya begini Bu. Gimana nih Pak? Gimana, saya nggak bisa lihat. Tangannya gini. Gini. Oh, kayak gini. Oke, atau kayak gini Pak, boleh nggak? Kayak gini Pak. Oh gini. Oke, siap Bapak Ibu. Ini saya izin sambil foto, ada beberapa slide di saya, jadi pertahankan senyum terbaiknya Bapak Ibu ya. Saya ambil fotonya dari sekarang. Sebentar. Sebentar. Jangan ya. dulu Bapak Ibu, nanti senyumnya malah kering. Sebentar. Oke, siap ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ini ada soundnya nih. Cekrek. Nih slide ketiga. Nih slide keempat. Slide kelima dari 10. 6 dari 10. 7 dari 10. 8 dari 10. Tinggal sedikit lagi. 9 dari 10. 10 dari 10. Wah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Nah, kita jargon dulu kali ya sebelum berpisah. Dan besok akan bertemu lagi sih sebetulnya. Masih ingat kan Bapak Ibu jargon tadi? Inspirasi. Siap. Saya pandu lagi ya Bapak Ibu. Iya. Wadah Inspiring Teacher. Inspirasi. Inspirasi. Untuk Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan lewat pemandu ya Bapak Ibu, atau nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa bertanya. Mantap. Mbak Ica, mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Ica sebelum berakhir? Dari aku cukup Mbak. Mantap. Nah, mungkin kalau ada informasi-informasi yang terupdate nanti kita akan bagikan melalui grup ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan juga silakan melalui grup. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak. Pemandu dan pelatih juga terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami bersyukur kami dari NTT bisa bergabung bersama Bapak Ibu.